Selamat pagi, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview apa yang terjadi pada bursa tanggal 10 Februari 2021 dan analisa buat pagi ini tanggal 11 Februari 2021. Yang pertama kita lihat IHSG hari ini ditutup menguat 0,33% dengan turnover 14 triliun. Tercatat ada 225 saham yang naik, 231 saham yang turun, dan 186 yang tidak berubah. Di sini secara turnover asing masih melakukan net buy cukup kuat, itu di 265 miliar ini. Kemudian secara chart IHSG hari ini masih belum berhasil break resist di 6211. Tapi dengan candle yang seperti ini menurut saya cukup bagus buat ke depannya. Setidaknya ini sementara mematahkan prediksi IHSG akan membentuk head and shoulder di sini. Kemudian kita lihat dari value transaksi pada hari ini masih dipimpin dengan Antam dengan 4 triliun. Ini jaraknya terlalu jauh ya ini ya, Antam sama BBRI dengan value tertinggi kedua cuma 852 miliar, sementara Antam 4 triliun sendiri. Padahal turnover pada hari ini cuma 14 triliun, yang artinya hampir sepertiga transaksi dikuasai oleh Antam. Jadi IHSG kuat hari ini ada andil yang sangat besar dari Antam. Lalu kita bahas dari chart Antam ya, sebagai value transaksi terbesar. Hari ini tutup menguat 7,33% dan masih bertahan di atas MA20, dan hari ini juga break resist Fibo 0,618 di 2920. Kemungkinan besok bakal naik lagi dan target terdekatnya mungkin di 3150. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di broker summary. Di sini terlihat masih ada akumulasi yang lumayan. Lalu asing tercatat masih net buy kuat di 196. Ini sudah mengover distribusi asing 3 hari belakangan ini yang tidak sampai 100 juta. Lalu hari ini asing net buy 196 juta. Jadi Antam pada hari Kamis nanti masih ada potensi buat melanjutkan kenaikan. Lalu yang kedua ada BBRI. BBRI hari ini ditutup menguat 0,65%. Cuma 30 poin ya, walaupun sempat ke 4.700-an, tapi tekanan sell pada hari ini lumayan sehingga closingnya di 4650. Tapi secara chart BBRI masih sangat bagus karena berhasil break MA20 dan Fibo 0,618. Secara broker summary kita lihat terjadi distribusi yang lumayan kuat, tetapi pada hari ini asing kembali mengakumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Setelah kemarin mengakumulasi hampir 700, sekarang hampir 250. Jadi
Jadi kemungkinan penggerak BBRI hari ini masih dikuasai oleh asing. Untuk hari Kamis sepertinya masih bisa buat naik lagi. Kemudian saham Telkom hari ini minus ya, nih minus 0,31%. Dia pada waktu open gap down, kemudian closingnya naik 10 poin. Secara chart ini Telkom sekarang ini lagi berada di titik supportnya di sekitar 3180-an. Kalau besok bisa hijau, kemungkinan Telkom ke 3270. Kalau kita lihat dari broker summary, di sini masih dilakukan distribusi ya. KZ dan ZG mendistribusikan segini net volumenya, sementara yang beli kebanyakan retail, ada CC, YP, KKNI. Lalu yang dilakukan asing hari ini masih netral walaupun sangat tipis. Untuk besok sepertinya Telkom wait and see dulu. Apabila dia berhasil naik setidaknya di high pada hari ini di 3220, mulai menarik Telkom. Karena sekarang lagi berada di titik support, kita harus menunggu chart konfirmasi lagi. Kemudian yang kemarin kita bahas dan hari ini terbang lumayan, yaitu TCPI. Hari ini naik lagi 3,53%. Setelah kemarin juga naik cukup tebal, dan untuk hari Kamis sepertinya ini masih kuat ya, karena pada hari Selasa dia break resist Fibo 0,618 di 8450. Kemudian hari ini membentuk candle konfirmasi yang mengonfirmasi bahwa kenaikan ini bisa berlanjut ke titik resist selanjutnya di 9100. Dan hari ini secara volume juga lebih tinggi daripada perdagangan hari Selasa. Untuk broker summary-nya di sini terlihat sepi ya, cuma beberapa bandar yang main di atas 1000. Masih dikit ini retail yang masuk sini. Kemungkinan ini mungkin bisa jadi ini merupakan gojekan bandar karena chartnya yang sangat cantik. Tapi di sini juga asing melakukan net buy yang sangat kuat di 560.000. Untuk besok sepertinya masih bisa lanjut ke atas ya, ini arahnya. Kita tunggu di 9100 bagi yang masih takut buat masuk. Ketika break 9100 kita bisa buy, dan target selanjutnya di 9925. Secara tren ini masih bullish ya, ini sideways bullish. Kemudian kerasnya juga menarik karena hari ini dia berhasil mempertahankan titik support di Fibo 0,5 yaitu di 710. Dan hari ini sempat break resist Fibo 0,618 di 745, tapi kemudian mantul ke bawah lagi. Ini mengindikasikan belum berhasil break. Tapi untuk candle hari ini masih di atas MA20 dan di atas Fibo 0,5. Secara tren ini masih bagus. Kita tinggal nunggu buat titik entry-nya di 750. Satu tick di atas resist Fibo.
Dari broker summary kita lihat di sini MG dan YB melakukan akumulasi yang lumayan tebal, sementara TR melakukan distribusi. Untuk asing di sini keras, masih diakumulasi oleh asing ya, meskipun kemarin asing net sell, tapi sekarang asing mulai masuk lagi dengan volume yang lumayan. Kemudian yang patut kita analisa lagi buat hari ini, hari Kamis, yaitu Waskita Button Precast. Ini kodenya WSBP. Nah, kenapa saya memasukkan WSBP pada analisa hari ini? Karena sebetulnya saya juga masukkan Waskita, WSKT. Cuma ketika malam saya lihat Instagram, ternyata ada influencer yang sedang mengiklankan WSKT ini, dan ketika saya lihat di trade down-nya ada akumulasi yang sangat besar dari beberapa broker yang saya lihat. Kemudian kita bahas WSBP dulu. Secara chart dia masih bagus karena mantul di support Fibo 0,263, dan resistnya ini yang menarik ini. Resistnya itu double ya, ini di 280. Selain resist Fibo, dia juga ketemu resist MA20. Ketika ini berhasil break, ini bakal kuat naik terdekat ke 294 lalu ke 308. Jadi yang mau nunggu dulu bisa entry di sekitar 280 sampai 284 menunggu konfirmasi bahwa WSBP sudah break resistnya. Lihat dari broker summary, hanya beberapa broker ya ini yang akumulasi dipimpin oleh YP. Yang lain volumenya masih kecil-kecil. Lalu ada distribusi besar dari CCAO. Tapi di sini kita lihat asing melakukan net buy. Walaupun sangat kecil, tapi kalau kita lihat dari beberapa hari ini, dari 5 hari ini masih net buy ini asing. Jadi kemungkinan besok masih bisa naik lagi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ini adalah WSKT. Secara chart mirip banget sama WSBP karena dia sedang menguji resist di 1610, yaitu resist Fibo dan juga MA20. Ketika ini break, ini bakal lanjut terbang sih ini. Kemungkinan terdekat ke 1700 lalu ke 1790. Dan kalau teman-teman masih takut buat masuk ke sini karena ada influencer yang mengiklankan, sebagai alternatif teman-teman bisa analisa WSBP yang tadi. Nah, di sini kita lihat ada akumulasi yang lumayan dari PD dan AT. Tapi di menit-menit akhir pada freezing time tadi, akumulasi yang cukup besar terjadi oleh broker DR. Tepat pukul 15.00 ada akumulasi besar 3.000-an lot diakumulasi langsung oleh DR tadi waktu pukul 15.00. Lalu kita lihat asing masih melakukan net buy kecil setelah kemarin asing membuang barang yang membuatnya minus 4,7%. Jadi hari ini murni retail domestik ya, ini bandar domestik yang berhasil mengangkat
kenaikan harga saham WSKT. Baik teman-teman, untuk sementara itu dulu review dan analisa dari kami. Bagi teman-teman yang tertarik dengan channel kami, bisa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa request saham apa yang akan kita bahas di kemudian hari dengan komen di bawah. Lalu bagi teman-teman yang pengen join Telegram, ini tertera link grup tertarik saham. Di sini kita bakal diskusi lebih hangat tentang review dan analisa. Kemudian ada beberapa mungkin yang bisa dijadikan pandangan dari saya, bukan rekomendasi, bukan ajakan beli, cuma bisa dijadikan pandangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.